keajaiban rezeki. 5 waktu sehari semalam selama di bulan Ramadan, itu nilai pahala sholatnya sama dengan 750 tahun sholat di luar bulan Ramadan. Dalam penentuan takdir. Yang mencatat tentunya perlu judul. Materi kita malam hari ini adalah 3 hal istimewa. 3 hal yang istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan saja. Nah, kok rahasia bulan Ramadan nak mau Pak Ibu? Ada 3 hal yang istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan payah mencarinya. Apa itu? Pasal pembukuan? Enggak. Jadi saya kalau pasal pembukuan kalau Ustaz awak jamin di luar bulan Ramadan ada gitu loh. Kan dia tahu. Ada pasal pembukuan di luar bulan Ramadan? Enggak ada. Pasti di bulan Ramadan. Tapi enggak itu kaji kita gini loh. Nah, yang kita cerita malam hari ini tidak soal pasal pembukuan. 3 hal yang istimewa itu bukan pasal pembukuan. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, di dalam bulan Ramadan Allah berikan yang namanya keajaiban rezeki. Yang pertama adalah keajaiban rezeki. Rezeki kita selama di bulan Ramadan itu ajaib mudah. Walaupun kondisi kini sedang payah, ekonomi kini sedang padiah. Kecil orang kamu itu dah Bapak Ibu. Payah sabalah orang kini minta pakai sadoe kecilnya. Oke. Kondisi ekonomi sedang payah. Sementara jam kerja agak tambah atau kurang? Selama bulan puasa jujur saya kita kerja jam kerja kita agak tambah atau kurang? Kurang karena lebih banyak istirahatnya daripada kerja. Di hari alam Bapak Ibu di luar bulan Ramadan jam 7 pagi dah tiba di polak Bapak Ibu. Kini Bapak Ibu jam 7 pagi itu masih lalu baru. Nah, jam istirahat ditambah jam kerja dikurang. Ekonomi sedang payah negara apa? Jam kerja apa kurangan? Kira-kira ada rata kiwa tuh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ada nampak yang aneh lain. Di dalam bulan Ramadan pengeluaran di awak bertambah atau kurang? Karena awak tak makan siang, apa tambahnya? Sudahlah, awak tak makan siang, apa-apa nak ngopi nak merokok, siang lah. Tak kau masih ada di rokok atau 8 pagi makan lontong di balai? Kan tidak ada. Makan lontong mewah indah ada. Sarapan pagi indah, ngopi indah, merokok indah, makan siang indah. Anehnya bang, kau tambah aja deh, Pak. Tuh gara-gara pembukuan. Kalau lah hadir di pasar pembukuan apa Ibu? Ada 5 orang dalam rumah, itu minimal 50.000 lewat. Tuh. Kalau sehari 50.000 nambah jaya itu, sebulan 1,5 juta. Akhirnya kita gabungan. Ekonomi negara sedang susah. Wak kurang-kurangan jam kerja, wak banyak-banyakan lalu, wak tambah gandangan biaya duit. Apa akhirnya? Cobalah gue di luar bulan Ramadan model itu Di saat ekonomi negara sedang payah, kerja dikurang-kurangan, lalu dipa banyak, sudah tuh biaya duit digadang-gadangan, aja dia bangkrut, tahu tang kemana-mana dirinya teman. Kalau di luar bulan Ramadan. Tapi aneh Bapak Ibu, di dalam bulan Ramadan, susah-susahnya orang, payah-payahnya orang, bagaimana ekonomi kecilnya payah Bapak Ibu. Hari raya bawa sekolah jamin, apa Ibu pasti beli baju raya seseorang. Tak beli juga baju raya. Sepayah-payahnya ekonomi Bapak Ibu datang ke rumah hari raya Bapak Ibu minimal kacang tojin ada. Bapak Ibu kacang murah kacang tojin itu. Kue raya itu Bapak Ibu nastar itu 1 toples berapa Bu? 1 toples nastar 160. Barang biasanya kalau di rumah tuh minimal berapa toples Bu? Usapilan nyawa Pak. Sampai 100. Hampir toplesnya doa ala hampir 50 biti itu sampai toplesnya hampir 50 biti kecilnya duit payah, kecilnya ekonomi susah. Baju rayo minimal 2 ada nama beli baju rayo cie singlet nah kurang beli baju rayo itu sama tangga 2 paling sakitnya itu 2 setel wajib punya
Padahal kecewa ekonomi payah apa? Idui susah apa? Karena juga kurang-kurangan biaya idui bertambah di bulan Ramadan. Tabali juga jurayo. 2 setel minimal. Tabali juga kue rayo. Tapi lo jo rumah-rumah nang rusak sakete itu gorden-gorden busuk itu Bapak Ibu lata sampah tuh mah tuh kayu na baru. Sopa itu tatu kayu orenya. Kan aneh. Cobalah gue gaya idui nang sapu itu di luar bulan Ramadan. Tak pakai dia tu mah ekonomi negara payah karena coba kurang lalu bertambah biaya idui gadang bangkrut kau tak kemana lagi dia nyo. Tak ada lagi sawah dia tu mah. Tapi di dalam bulan Ramadan anehnya Bapak Ibu. Mulai dari nang ketik sampai nang kai nang pengangguran sampai nang karajo dapat THR. Tanjo lah kanang ini pada saya doang. Karajo ini dak lah. Alah karajo anak ada nada bah. Maka tak karajo wah sehat masuk lah lupa. Tapi kalau bahasa kalau lagi rayo sebut dia THR sebut mama sebut dia PT pandangan minta THR. Biasanya THR itu kan tunjangan hari raya untuk karyawan pekerja orang pekerja. Kini nyo nganggur dia minta THR. Di awak nanti minta, lo kan punya kemanakan lo kan? Payah lo main dana. Keluar aja isi dompet tuh. Minimal 10.000 seorang. Kalau dia rancak lagi 50.000 seorang. Barang orang PT-nya orang pandangan. Ketong lah tuh kalau 50 seorang. Aduh sampai orang pandangan PT-nya, ET-nya, kalau sialan masing-masing 50.000 lah banyaknya pitiana. Nang ketek-ketek kolor rayo banyak piti Pak, nang paling bahagia siapa? Amma tuh. Si koma kasihan. Nah jurusnya sama. Setiap tahun pasti jurusnya sama. Si koma kasihan. Kok hilang? Makin banyak anak hari rayo, makin banyak piti. Hari kedua tuh ada agak 6 orang anak ketek-ketek di rumah tuh 6 orang store. Makin banyak anaknya, makin banyak piti. Aneh Bapak Ibu, padahal karajo apa kurangan biaya duit lah datang. Bagi baju rayo yolo, bagi kue rayo yolo, bagi si rumah yolo, bapiti juga bagi rayo kan hebat tuh. Itulah ajaib mudahnya rezeki di bulan Ramadan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena Allah janji dalam Al-Quran. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang sungguh-sungguh menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, Allah selesaikan masalah hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu hadiah untuk orang yang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Allah bagi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Tanpa sadar, kau tidak sengaja ada baik buat. Awak judulnya menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi ternyata kita sedang memperjuangkan ketakwaan. Apa buktinya? Pak, kalau di rumah Pak seorang kau di rumah Wak seorang, ada di rumah orang Wak, di rumah Wak seorang dalam kamar Wak seorang, lewatnya TS itu ada orang lain kan tak tahu orang tidak? Tak tahu orang Pak. Ibu di rumah seorang pura-puranya masak pembukuan, lalu itu gak sampai dia kan? Untuk mencubo judulnya untuk mencubo artinya gak sampai dia kan tak tahu orang kan? Tapi bakal tak wak gue. Kenapa wak tak mau gue? Kan tak tahu orang. Di rumah wak seorang dalam bilik wak seorang, orang tak tahu loh. Kenapa kita tak mau buat? Tak nak mau wak curang dalam puasa boleh. Kok ada aja curang cik dua, itu lain kurang itu. Kurang-kurangan. Kalau anak rata-rata mayoritas sampai yakin apa ibu tetap bisa menjaga diri. Masak loh, ayam goreng loh gue, gulai ayam gue, baunya ikan asin kalau digoreng baunya bu, tangga dua 3 rumah sampai rumah katanya dia rumah. Apalagi awak ada tukang masak wah. Bola pakai ikan asin itu baunya, wih Allah tengah loh leh. Tapi kita nama masak pun bisa jaga iman. Kan itu istimewanya. Kok marokok apa siang dalam bilik kan tak tahu orang mana. Tapi tak nampak kita buat doh. Sacak-cacaknya kita jarokok tetap meranti siang hari saudara. Kan hebat, ini namanya perjuangan kita kuat. Lah siang hari nawi lapar, malam hari tawilo ibadah supaya banyak loh.
Sampai rakaat sembahyang isya. Sudah sembahyang isya sampai rakaat tambah lo 8 lain. Lalu balik ditutup witir 3, 5 balik. Banyak sembahyang itu. Siang berpuasa, tahan awi tahan lapar, malam ibadah panjang-panjangan. Kamu aja baru mulai. Rami je surau kita boleh buat. Bapak Ibu kalau saya lihat video gua atau natur kita di yang rantau, saya lihat Rami surau kita di kampung nak. Tak agak pulang pun lawak. Ini bentuk perjuangan ketakwaan. Maka Allah jamin siapa saja yang memperjuangkan ketakwaan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari yang tak sangka-sangka. Kini kan awak tak tahu rasio rezeki awak. Pertanyaannya adalah, awak ni rezeki na mudah model awak. Yang asik-asik model awak. Bana kapan dia beli orang kecil orang tak beli dia baju. Oh ini susah gini kuya yo banyak yo. Oh payah heavy gini tabungan anak awak rami yo. THR anak awak banyak yo. Ingin tak rezeki itu di bulan puasa sampai rayo gose atau seterusnya sepanjang tahun. Mani awak Pak. Kalau awak ingin seterusnya sepanjang tahun, buat hal yang sama sepanjang tahun. Yang sama itu tunjukkan bukti perjuangan ketakwaan kepada Allah. Ramian surah wa satyu hari. Model di bulan Ramadan surah wa rami, model turun di hari-hari alam kue surah wa rami tadi. Insya Allah rezekinya akan terus mudah. Yang kedua, yang pertama tadi baru. Yang kedua yang istimewa di bulan Ramadan, yang kedua adalah amalan kita Allah lipat gandakan secara sensasional. Tahu Bapak Ibu sensasional? Sensasional itu mengejutkan, istimewa. Itu sensasional nama Bapak Ibu. Kalau tahu rasionya tasiro-siro adalah Bapak Ibu dan nyaman. Batu Allah lipat gandakan nilai amal. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2014, "Man shawma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan karena dua hal, satu karena iman. Karena iman tadilah kita bahas. Itu mah contohnya kita mau anak-anak wilap, berhenti merokok siang hari walaupun ada kesempatan, ada kulkas di rumah. Namun kita BTS siang hari di nyoro. Walaupun salah macam makanan, kita tidak makan siang hari di nyoro. Itu bentuk perjuangan karena iman. Yang kedua kata Nabi, wahtisaban. Apa itu wahtisaban? Wahtisaban asal katanya adalah hasibun, hisabun. Hisab itu adalah perhitungan. Bulan tahun lalu, Ramadan tahun lalu, aku pernah bahas matematika Ramadan psikologi. Perhitungan. Siapa saja yang menjalankan ibadah puasa pertama karena iman, kedua karena perhitungan. Bahan perhitungan itu yang namanya perhitungan itu apa Ibu? Kalau tiba 5 kali nanda murah. Tiba menjual ingin ya mahal. Itu naluri perhitungan itu. Salahkah itu? Nah, kecil Nabi pakai naluri perhitungan itu tapi untuk urusan akhirat. Apa itu naluri perhitungan? Tidak pernah mau rugi, ingin selalu menang, ingin untung. Nah itu perhitungan tuh. Kalau belanja di balai Pak Ibu, kalau tidak perhitungan awak tapi bitina. Ambo istri ambo tercinta kekasih dunia akhirat ambo itu Bapak Ibu. Kan ambo tahun lalu pernah cerita. Karena pai kami minggu gua berdua itu Bapak Ibu. Di mai gua bos itu adanya tuh. Model tuana romantisnya kami sampai gini ya Pak Ibu. Ayo ini mau kan tak ikut. Kamu sudah persiapan karena besok berangkat ke Sumut. Besok kan bawa kamu ini Bu. Jadi Bapak Ibu, saya sayang ambo kenyo. Orang rumah ambo kok. Saya sayang kenyo ambo. Tio kabalai ambo tak pernah mikir. Khusus urusan kabalai, ambo nama Bapak. Tapi kalau yang lain biarlah kali yang Indonesia, ayo kita sama-sama. Kali yang Asia, ayo kita sama-sama. Kabalai, enggak ada. Khusus kabalai yang mana nih ada? Aduh takut ya Bapak Ibu. Kalau tanya itu Pak Ibu tanya, teh barang lado gini sekilo 20.000. Langsung balik, leleh. Lado tukang lado lagi ditanya satu tuh. Itu baru lado Bu. Tak bayang Bapak Ibu isi dapur pesantren itu saya. Oh ya Allah kecakupan isi lah.
Beda-beda 1.000, 2.000, ente aja, tujuh keluarga aja bagi sedekah, ganti-ganti sedekah, nak kaget dulu bagi sedekah. Nah itu apa caranya dong? Ayolah, kita pas ditulian itu loh kami ikut tuh, kalau apa jadi apa? Kalau dia minta kawannya, ajak santri. Jadi ada tukang kawannya, tukang bawa-bawaan. Kalau mau bawa-bawaan, belakang merasa heboh. Ya kan enggak? Mumpungnya enggak ada ini kan. Awal itu. Jadi kenapa? Karena perhitungan. Tidak mau rugi, selalu ingin mentuang bahas supaya barang dia kuasa imai-imai manfaat sebesar-besar. Kecil Nabi SAW pakai naluri itu. Di bulan Ramadan pakai mentalitas model itu. Ini yang mau tanya di antara papa dan ibu, siapa yang sentiang paretok? Oh ibu-ibu, Pak, enceng ibu-ibu, Pak, nampak yang hebat paretok itu ibu-ibu. Tapi nana mau tahu setiap kali ada orang nan paretok, tidak pernah ke ibu-ibu diundang. Apa-apa kok diam orangnya, diam-diam diundang kali. Saya kalau orang paretok mana Pak? Tak perlu juga kecil, awak setiap paretok, tak perlu udah tibosun tangan ke rumah teman. Datangnya orang paretok di rumah, apa ya Pak? Ibu-ibu nak pernah ada jadul kok. Ngaku-ngaku setiap seorang lah, tapi nak pernah ada orang dong. Apa-apa saya tidak ada orang. Jadi siapa yang paling hebat paretok apa itu ibu? Apa? Ibu lepas. Apa kiranya yang paling setiap paretok? Jadi kata Nabi naluri paretongan itu dalam hadis riwayat Imam Khuzaimah, Abu Salman Al-Farisi dari Persia. Persia yang dulu itu kalau ini namanya Iran. Iran ini yang sedang masalah itu dulu Persia dulu di sini, kerajaan Persia. Jadi kata Nabi SAW, Salman Al-Farisi bercerita, pada akhir bulan Sya'ban Nabi berkhutbah. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Wahai manusia, telah datang kepadamu satu bulan yang sangat mulia, namanya bulan Ramadan, di mana di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Di siang hari telah diwajibkan kepadamu berpuasa, di malam harinya disunatkan ibadah sholat malamnya, namanya sholat tarawih. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara yang sunnah. Apa itu perkara sunnah? Baca Quran, banyak-banyakan, tadarus, zikir di banyakan, apalagi sedekah di banyakan. Siapa saja mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara sunnah, maka apa kata Nabi SAW? Allah akan mengganjarnya sama seperti kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi maksudnya awak mengerjakan ibadah sunat tapi dapat pahala wajib. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara ibadah yang wajib, kau dari yang wajib-wajib Bapak Ibu, maka sama seperti dia melaksanakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Khuzaimah. Maksudnya apa? Allah lipat gandakan nilai amal kita 70 kali lipat. Kini aku ajak Pak Ibu berentong tadi kan, tadi kecil ibu-ibu santai, so kecil apa diam-diam ternyata hebat berentong. Kesimpulannya apa Ibu hebat berentong. Kini mari kita berentong sama-sama. Nah, mari kita berentong sama-sama. Kalau sholat berjamaah, pahalanya 1 atau 27? 27. Kalau sholat berjamaah di Surabaya, dapat pahala 27 derajat. Nilai pahala keseluruhan Allah yang Maha tahu, tapi derajatnya kata Nabi 27 derajat. Itu 1 kali sholat. Berapa kali sehari semalam kita sholat wajib? 5. Ada yang pakai kalkulator? Buka kalkulator nak matian. Ada kalkulator yang pada? Ada kalkulator di HP itu, kalau nggak ada di HP itu kalkulator jual handphone boleh. Handphone tinot saya ada kalkulatornya. Ya. Baik, buka kalkulator. 27 dikali 5 sama dengan 135. Sehebat-hebat kita sholat, serajin-rajin kita sholat sehari, di hari biasa dengan berjamaah 5 kali sehari semalam, 135 ada pennya Pak Ibu. Tapi di bulan Ramadan 135 dikali 72 sama dengan 9.450. Ada cewek coba lah buka kalkulator. 135 dikali 72 sama dengan 9.450. Mana banyak 9.450 juga 135. Wah, anak ketek pun pasti tahu banyak 9.450. Di hari biasa
Bapak Ibu, dapetnya 1,35. Itulah panjang rajin doa maka surau 5 kali saya semalam. Di bulan Ramadan dapat 9.450. 9.450 dikali barang hari bulan Ramadan. Adonan 30, adonan 29. Wa itom salah nang paling ketek ataklah 29 hari. Nah. 9.450 dikali 29 hari. Sama dengan 274.050. 274.050 dibagi 1 tahun berapa hari? 365 hari. Nah, barangnya hasilnya 274.050 dibagi 365 sama dengan 750 tahun. Kini aku tanya siapa pernah sholat 750 tahun? Bu, ada nala pernah sholat 750 tahun? Apa-apa ada nala pernah coba sholat 750 tahun? Belum ada lain? Ternyata hanya dengan menjaga sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam selama di bulan Ramadan, itu nilai pahala sholatnya sama dengan 750 tahun sholat di luar bulan Ramadan. Kan hebat, makanya pekerjaan sensasional. Wow, tuh banyak umur sudah sampai level Ustaz. Umur ada sampai, tapi ternyata pahala sholat puasa bulan di bulan Ramadan saja sama dengan 750 tahun. Barangkali kita menjalankan ibadah Ramadan yang jawana serius sudah tuh mati kita ataklah sebulan Ramadan kini, Ramadan terakhir yang kita masuk sudah rayo mati. Model ambo gini umur ambo 47 baru. Di umur 47 aku menikah. Tapi lain dapat sebulan Ramadan serius melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam berjamaah. Setidaknya awak punya tabungan sholat 750 tahun. Kalau 2 kali dalam hidup yang masuk Ramadan yang mana serius 1.500 ini 3 kali 2.250. Makanya umat Muhammad itu hebatnya. Umur pendek-pendek tapi nilai ibadahnya panjang-panjang, tinggi-tinggi, banyak-banyak, kalah umat Nabi-Nabi sebelumnya. Ini yang kedua. Itu baru urusan sholat. Kini awak kumpul ke Bapak Ibu dalam rangka apa namanya kok? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya sunat atau wajib? Wajib. Karena dia wajib, pahalanya 70 kali. Jadi apa Ibu datang dari rumah Ibu di Surabaya dengan niat menuntut ilmu, Ibu sudah semingisa menuntut ilmu lu sebelum sholat tarawih. Pahalanya 70 kali lipat. Sama dengan apa Ibu ikut wirid pengajian di luar bulan Ramadan 70 kali. Ini jujur sesuatu. Pak Ibu dalam setahun lihat juga 70 kali ikut wirid. Menangani wirid pengajian di masjid kayak di surau kayak majelis taklim kayak sampai 70 kali setahun. Sampai. Ternyata satu malam saja di bulan Ramadan sama dengan 70 kali ikut wirid pengajian di luar bulan Ramadan. Itu baru satu malam. Kalau 29 malam karena malam takbiran orang tak lo wirid doh. Nah, kan orang takbiran kali lihat. Ada 29 malam 29 kali 70 sama dengan 2030. 2030 dibagi 1 tahun 365 hari sama dengan 5,5 tahun. Bu, Pak, berapa banyak pahala mendengar ceramah setiap malam di bulan Ramadan Pak Ustaz? Sama dengan apa Ibu ikut wirid pengajian setiap hari jangan libur selama 5,5 tahun. Dan ada pengajian lain setiap hari minggu selama 5,5 tahun. Kira-kira banyak ada pahala Pak Ibu? Banyak Tapi itu sama dengan yang sebulan saja di bulan Ramadan. Tidak istimewa atau Pak Ibu? Apa rencana Pak Ibu kalau bilo kali libur? Itu sudah dia tahu pada Ibu kalau punya rencana. Oh kali banyak tuh Ustaz. Dia lagi sama ada satu. Kalau banyak kalau banyak tabungan apa? Habis itu libur ini ada orang nama dari itu. Tapi ada nak tambah semangat. Oh kemudian itu pun nak mau libur dong. Kiwa kalau libur. Aku malam kalau 20 aku gara-gara kue rayo lah libur.
Bu, Pak, jangan gara-gara kue lo libur nak rugi gitu. Bali setelah kue jadi daripada gara-gara kue itu lo awak lo libur dan untuk ibadah. Jadi itu baru dua yang itu, sholat, dengar ceramah. Apalagi yang wajib-wajib banyak. Kalau itu cek-cek babi makan tua. Menunaikan zakat kalau bapak ibu ada yang punya sudah masuk nisabnya, baik zakat mal atau zakat pertanian, tunaikanlah di bulan Ramadan. Maka pahalanya 70 kali lipat. Karena semua amalan yang wajib dilaksanakan di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat. Yang terakhir itu yang keberapa? Yang ketiga itu tadi tiga itu. Yang terakhir yang ketiga Bapak Ibu, keistimewaan di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Bapak Ibu tahu tak apa itu Lailatul Qadar? Kita pahami dulu dari sisi bahasa. Laila malam, qadar apa arti qadar? Takdir. Nah, kita ada orang Islam kan wajib meyakini rukun iman. Rukun iman yang terakhir itu apa? Percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Qadar itu takdir. Jadi kalau kita gabungan Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Nah, jadi Lailatul Qadar itu malam penentuan takdir. Iya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam penentuan takdir? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, tapi soal 1000 bulan biarlah Ustaz lain membahas. Aku kini khusus yang spesial yang membahas. Karena kini ala laki-laki waktu Bapak Ibu sebantale malam ke-20, 21 dan seterusnya itulah berburu Lailatul Qadar lah, Pak. Awak berburu Lailatul Qadar lah, tak buru kondiak doa. Lah, awak berburu Lailatul Qadar lah 21 kateh itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kesian gini supaya kita siap-siap. Lailatul Qadar itu Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat dari langit turun dipimpin oleh war-ruhu fiha. Apa itu war-ruh? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memimpin pasukan para malaikat dari langit turun ke bumi pada malam hari itu. Mengapa malaikat turun ke bumi sama-sama pada malam Lailatul Qadar? Biizni rabbihim min kulli amr. Menjalankan perintah Allah untuk mengatur ulang keperluan hidup seluruh manusia. Kulli amr, seluruh hidup manusia. Jadi kalau keseluruhan itu ni orang kafir atau orang Islamnya sama. Itu takdir hidupnya itu Bapak Ibu dirubah pada malam itu. Takdir kita di Lauhul Mahfuz telah tertulis sebelum kita lahir ke dunia. Di dalam takdir kita tuh ada elok, ada buruk, ada selamat, ada cilako, kan ada untung, ada rugi, kan gitu kan takdir. Kini aku tanya apa Ibu, nio takdir nama dia itu atau takdir raja-raja saya? Kan? Nio raja-raja atau berpasang-pasangan model itu? Awak pengennya tentu raja-raja. Biarlah hidup sana masalah kayu, akan model itu nio kan? Bukan biarlah hidup saya sana, ada saya sana. Biarlah hidup sana masalah kayu, itu pilihan wa. Pengen wa kanan model itu. Mulia kan model itu. Kata Nabi SAW, la qaddaru illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali dengan doa. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Bu, Pak, itulah satu-satunya kesempatan kita merubah takdir dalam 1 tahun. Itulah fungsi Lailatul Qadar itu sebenarnya, kesempatan untuk merubah takdir dalam 1 tahun. Kini yang mau bayar jadi sales akhirat, aku jadi sales aku jadi marketingnya jadi sales, aku bayar penawaran. Bu, Pak, ada yang laposan jadi susah, ada yang laposan jadi marasai, ala panek jadi ramad saya, mau tukar takdir lah. Tuh, awak jadi sales Pak. Bagi yang mau tukar takdir, mari dengarkan. Jadi Bapak Ibu sudah Pak, sudah sebentar biar pulang ke rumah. Ambil pena, ambil buku, tulis.
proposal permohonan penggantian takdir. Buat pengajuan proposalnya itu ke Allah, permohonan penggantian takdir. Anak diturunkan, karena di rumah bapak tulis, awak ingin rezekiku mudah. Bu, Pak, gua tanya ibu, udah pengen banyak rezeki atau banyak piti? Ini harus paham dulu. Rezeki adalah kesehatan, itu rezeki. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu rezeki. Anak-anak itu rezeki. Bisa makan dan lalok di rumah awak syarat itu namanya rezeki. Jadi awak minta syarat mokolah Allah kabulkan, kalah ada rezeki atau? Lain sehat, lain punya rumah, lain makan di rumah. Tapi tambah banyak apa Ustaz? Itu dah rezeki itu lah. Untuk membayar utang tak bisa pakai rezeki, membayar utang pakai piti. Berarti minta kekayaan ke Allah deh. Dan rezeki saya minta kaya Oh berarti gua takdir minta ya Allah, aku minta kejadian aku orang kaya. Alai awak ingin ngaji atau manaian haji orang tua. Alai ingin hidup sehat-sehat bisa untuk ibadah. Alai segala urusan lancar. Alai selamat dari seluruh ujian dan cobaan mara bahaya. Alai tulislah satu kata lalu. Buat proposal tu. Malam takbiran dok malam Lailatul Qadar. Ajukan itu dalam doa. Bacaan awak tulis itu pakai bahasa awak sel. Jangan usah bahasa Arab kok. Ada kawan Pak Ibu. Imam doa, Rabbana hablana min ladunka minas sholihin. Kok doa dari Nabi Ibrahim untuk bisa dapat anak. Kawan pun anak ala banyak. Nyamin nalo serak-serak kan dia Ibu. Itu karena bahasa Arab, ini tidak paham, satu orang mengaminkan. Wah sirah-sirah anak Bapak Ibu. Padahal Bapak Ustaz, anakmu banyak anak. Agilah kamu sebagian lah yang suka banyak anak. Kalau aku boleh suka banyak anak. Sakit keperluannya besar lagi kemarin anak-anak. Lain dikabulkan di Allah awalnya takwil. Makanya doa yang terbaik itu yang kita mengerti. Jangan pakai bahasa Arab saja, tapi bahasa Indonesia. Walaupun afdal doa dengan bahasa Arab. Kalau lain tahu bahasa Arabnya, tahu artinya rancak. Tapi kalau tidak tahu artinya, bahasa awak saya pakai. Pakaian bahasa awak saya. Jadi proposal malam takbir, malam Lailatul Qadar itu pakai bahasa Minang. Iko kan ada orang Bapak Ibu, kawan gue, konan bedon, tapi kawan. Tiba malam Lailatul Qadar Bapak Ibu turun malaikat datang ke tempat itu tangga dari kapal lo. Pasti buku catatan takdir lo. Buku surat takdir pakai pena. Datang aku malaikat ke menunggu. Baca lalu bu. Indahnya jadi kopi gitu lah malaikat itu datang. Nyo hanyang saya juga lalu. Lama malaikat menunggu bu. Tak Lailatul Qadar itu tahu tak berapa lama? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai tabi fajar. Beralam buatnya tagak malaikat doang. Tak ada dia kursi, tak ada dia kopi, tak ada dia kue gitu. Awak tuang lalu. Sudah tua kecil malaikat. Berarti banyak kolam pasrah jadi ya kemana? Tak ada permohonan perubahan takdir, lah pasrah je nasib. Kalau pasrah nasib tadi mau salah apa doa? Nyolaporan dari malaikat kau ke malaikat Jibril. Bos, kau kayaknya kawan perkola pasrah je nasib itu. Baiklah, tanda tangan diketahui oleh malaikat Jibril. Dia ACC sekali itu, lah tiba takdir baru, tarimo nasib. Sudah rayu nangis-nangis ya Allah. Aku mau dikembalikan nasibku ya Allah. Ada malaikat tadi bukannya lancar buku kepala. Ajar mulai. Lawan dia kesempatan buka takdir. Ada anak buah, coba lalu. Tiba ini payah menangi-nangi. Aku nasib pada kemana aku ya Allah. Orang lain dapat santan bawa tidak, orang lain karajo bawa karajo rugi. Orang lain mengalih bawa mengalih rugi. Nangis-nangis. Jadi Bapak Ibu, ini pertanyaan Ambo sama Bapak Ibu adalah, kalau Allah tahu rasio merubah takdir. Rasio tadi pertanyaannya adalah mau dirubah tadi takdir apa tidak?
Lai kalau lai ya Pak Ibu 10 Ramadan terakhir buat program itikaf di surau Bapak. Nah, kata Ustaz bukan Ustaz. Buat program 10 Ramadan terakhir buat program itikaf di surau. Begadang awak di surau Bapak Ibu biarlah mengantuk 10 malam tua saya juga 10 tahun ke depan lancar, sehat, piti banyak. Kan? Daripada waktu untuk lalu 10 malam terakhir sudah 10 tahun kamu koi ini malah saya payah. Saya murah panjang yo. Piti tak dapat. Modal tak makan kali pupua. Marah saya do jadi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ini pilihan. Tugas apa? Menunjukkan. Membuka rahasia yang ada di bulan Ramadan. Ini kesempatannya cuma di bulan Ramadan. Sudah bulan Ramadan, boleh hamba mengajukan pengajian takdir atau boleh Lailatul Qadar sekali lagi. Hanya pada malam Lailatul Qadar, makanya disebut Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Siapa saja yang ingin hidupnya berubah. Ambola pernah cerita tahun lalu di situ ibu kandung gue sendiri Bapak Ibu 5 balik tahun pakai kursi roda tuh Bapak Ibu 15 tahun pakai kursi roda tinggal di Pekanbaru. Sesehat-sehat ibu boleh kalau takak sebentar tuh berjalan dari kamar ke kamar mandi atau ke dapur biar masih itu lihat tuh lagi kursi roda tuh lah sakit lo lihat sakit karena ibu ambo tuh obesitas badan gadang dulu balik sampai 100 kilo lebih kaki gadang. Jadi badan gandang, kaki gandang, penyakitan banyak, tentu payah jadi lain. Akhirnya tidak tabawaan badan sendiri, pakai kursi roda. Tapi kini ibu-ibu kini taruh kapolat hari. Tambah tua, bukan tambah sakit, hilang sakit itu. Pakai kapolat hari, pakai ladang hari, walaupun sambil puasa, tetap taruh mau urus ladang itu Bapak Ibu. Bahkan kalau berjalan kaki, ibu-ibu tinggal di Malintang, atau kalau kami yang sialai pula ibu-ibu di Laku Darek, tapi karena melakukan kateh itu. Jalan kaki talo, pulang bolak-balik talo. Semakin tua, bukannya tambah parah sakit itu. Sebab kan waktu tahun 2021, waktu aku membangun pesantren di Malintang, ibu aku yang tadinya di Pekanbaru, pulang ke kampung, saja tuh tinggal Pekanbaru, ambo aja tinggal di kampung setelah itu lain. Biarlah tinggal sama aku. Kamu tawarkan ibunya itu takdir kak. Bisa lah kayak? Bisa. Kalau ibunya itu takdir tujuan caranya. Semenjak itu dua mau gue proposal pengajuan pergantian takdir. Tiap bulan Ramadan gue, alhamdulillah hasilnya. Tadi ini sakit, ini hidup sehat untuk ibadah. Subuh kalau mereka sulau, pagi hari siang hari kalau mereka ladang. Udah barat tahun Bapak Ibu merasa di kursi roda saya. Berubah ala panek dari dulu berubah nah terapi lah macam terapi lah tiba terapi Korea terapi Cina multi level marketing serba cukup model-model itu tidak ada tiga tapi dengan doa permohonan ganti takdir Allah tukar takdirnya Allah ganti takdir. Jadi kini pilihan kawak Bapak Ibu awaknya ganti takdir lo tidak kalau yo ajukan kepada Allah Allah rubah. Allah yang bisa menyehatkan, menghidupkan, mematikan, memberikan semua ketentuan sama Allah. Tugas kita adalah doa dan usaha. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah 3 keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan kok Bapak Ibu sebentar ambil ya. Sebentar masuk ke malam 22 buat program itikaf. Itikaf kita di situ. Nah, buat program ibadah malam itu. Jangan takdir itikaf. Jadi satu itikaf itu mengapa Ustaz? Datang mau dua sembahyang sampai subuh. Tidak, damang doa besok sudah ya. Santai saya ibu bapak ibu kalau buat program itikaf bawa termos sayangnya saya bapak pak bawa termos sayangnya pak bawa kopi bawa gula satu bawa di surau lah kok di luar itu kalau dulu tidak salah buat dua satu ya pak. Di luar kalau khusus surau baru ada ragu baru. Nyo masak tua pantry ya dong. Nah, intinya sudah sunat ke 2 rakaat atau 4 rakaat. Mau pintar lu, ayo buat. Beli kopi lu, cinta sebentar lu, syaratnya jangan cinta orang lain. Karena batal itikaf kalau diisi dengan dosa. Aja cinta orang lain. Nah, cinta salah tentang asa, tentang diri yang dijawab. Lah takak betul ya. Sudah boleh lah. Baca Quran boleh lah. Baca Quran 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar.
Itu atau kopi lo dia. Ada bakwan sikat. Bawa ke bakwan tuh di soles tuh pastel tuh bawa, kue-kue itu bawa. Ada punya ibadah lo dia. Model itu sih di kawasan iyo. Ini sampai di kawasan berbuat. Dah ilah sampai semua. Dan membawa di sudah desa malam kalau itikaf itu. Wah 10 malam. Cuma setiap perubahan ibadah dari sholat ke baca Quran, dari baca Quran ke zikir diisi dengan doa. Jadi banyak-banyak doa malam itikaf itu yang kita buat setiap malam selama 10 malam tuh. Insya Allah salah satunya berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka berubahlah hidup kita sesudah itu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Kalau ada salah apa mengecek, salah cara mengecek, aku minta dimaafkan. Lain dimaafkan Bapak Ibu. Sebelum menutup, terima kasih atas sedekah infak Bapak Ibu untuk pesantren dan untuk operasional dan pembangunan pondok pesantren Auladul Jannah. Semoga infak sedekahnya ini Allah balas, Allah lipat gandakan pahalanya, bermanfaat dunia dan akhirat, baik untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, bermanfaat sampai hari kiamat dan amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.